Selamat pagi pemirsa. Penahanan oleh Kejaksaan Agung terhadap bekas Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono membuka mata publik bahwa isu mafia peradilan masih dirawat di negeri ini. Rudi diduga kuat telah menerima uang dalam vonis bebasnya Ronald Tanur, anak bekas anggota DPR yang menganiaya pacarnya hingga tewas. Rudi menyusul 3 rekannya, para hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang lebih dulu mendekam di rutan karena diduga sama-sama menerima suap dalam kasus ini, yaitu Erin Tua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Mereka diduga bersekongkol memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 16 Januari 2025 dengan tema Mafia Peradilan Masih Ada. Bersama saya Leonard Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas. Alhamdulillah. Kita bicara soal sebenarnya akarnya sih korupsi ya, tapi kita mau bicara soal mafia peradilannya. Dan kalau kita lihat ternyata setelah 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata ketuanya pun diduga melakukan hal yang sama. Pertanyaannya, apakah memang bangsa Indonesia masih mau memberantas korupsi, masih mau menegakkan keadilan lewat lembaga peradilan, atau itu ternyata hanya basa-basi saja? Apa pesan editorial, Mas Arief? Ya, satu hal yang kita bisa simpulkan dari apa yang terjadi adalah pertama, kalau mau kita lihat dari perspektif baiknya, kita masih punya harapan lewat Kejaksaan Agung. Tapi kalau melihat dari perspektif yang agak kritis, kita masih bisa melihat bahwa kita atau bangsa ini belum pernah menemukan sebuah formula yang benar-benar efektif untuk memberantas akar dari korupsinya, gitu ya. Karena kita kalau kita lihat sekarang, apa sih pendekatan yang belum kita lakukan gitu? Pendekatan pencegahan sudah tapi tidak efektif. Pendekatan deterren sudah tapi tidak efektif. Pendekatan yang sifatnya punitif, penghukuman sudah tapi juga tidak efektif. Dan itu merupakan salah satu hal yang seharusnya kita koreksi bersama. Kalau sekarang kita melihat bahwa Kejaksaan Agung melakukan berbagai macam gebrakan lewat beberapa tindakan crackdown terhadap beberapa para tokoh-tokoh stakeholder keadilan, gitu ya, itu saya pikir itu merupakan salah satu harapan yang masih tersisa yang bisa kita lihat. Sehingga kalau misalnya sekarang kita mau punya sebuah political will yang keras gitu ya, bahwa sekarang kita punya sebuah tools yang namanya KPK, ya kita perbaiki dari mulai raison d'être-nya, undang-undangnya, itu merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan. Jangan sampai seperti KPK yang pada hari ini yang menjadi target kritik dari banyak orang. Jadi ini semua harus kita sentuh secara menyeluruh. Baik, kita akan bahas itu, Mas Arief, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 16 Januari 2025. Mafia peradilan masih ada. Mafia peradilan masih ada. Penahanan oleh Kejaksaan Agung terhadap bekas Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, kian membuka mata publik bahwa isu mafia peradilan masih dirawat di negeri ini. Rudi diduga kuat telah menerima sekepok uang dalam vonis bebasnya Ronald Tanur, anak bekas anggota DPR yang menganiaya pacarnya hingga tewas. Apresiasi setinggi-tingginya tentu ditujukan buat Kejaksaan Agung yang terus menguak kasus itu sejak 2024. Di tangan lembaga penuntut negara itu, kasus itu pelan-pelan menguak peran bekas pejabat Mahkamah Agung atau MA, Zarof Rikar, yang jadi broker perkara dalam kasus Ronald Tanur. Publik sejatinya sudah jengah, bahkan teramat jengah, sehingga tak kaget lagi begitu ada kabar penegak hukum ditangkap karena diduga menerima suap. Rudi menyusul 3 rekannya para hakim di PN Surabaya yang lebih dulu mendekam di rutan karena diduga sama-sama menerima suap, yakni Erin Tua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Mereka diduga bersekongkol dengan memberi vonis bebas kepada Ronald Tanur.
Dalam sidang kasasinya, MA membatalkan putusan bebas itu dan menyatakan Ronald terbukti bersalah karena menganiaya pacarnya hingga tewas. Peran Rudy CS termasuk bekas pejabat MA saat membebaskan Ronald di PN Surabaya kian menguatkan kegagalan MA mereformasi lembaga peradilan itu. Lembaga itu mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga tingkat MA masih dipenuhi oleh tangan-tangan kotor sebagai pemegang palu keadilan. Tak cocok rasanya memberi stempel wakil Tuhan kepada lembaga yang masih sekotor itu. Stempel palu gada rasanya lebih pas. Apa lu mau? Gua ada. Kalau ingin mendapatkan keadilan, jangan lupa siapkan duit. Begitu ejekan masyarakat kepada penentu keadilan di muka bumi ini tersebut. Kasus Rudy bersama para pengadil itu juga kian menegaskan mafia peradilan telah mengakar dan membuatnya berdiri teramat kuat di negeri ini. Para hakim di PN Surabaya itu bukanlah pengadil pertama yang terseret kasus suap. Di tingkat PN ada nama Kartini Marpaung, Ramlan Komel, dan masih banyak lagi. Di tingkat PT ada Pasti Serevina Sinaga. Di tingkat MA ada Sudrajat Dimyati dan Gazal Basaleh. Mereka semua rela mengorbankan harkat dan martabat lembaga peradilan, termasuk nama baik diri dan keluarganya, hanya demi sekepok duit. Kuatnya rayuan korupsi ternyata masih sulit ditolak oleh para hakim di Indonesia. Sederet nama hakim yang sudah masuk bui karena suap tak membuat gentar hakim lainnya untuk berbuat hal yang sama. Pertanyaannya tentu, mengapa para hakim tak pernah takut untuk korupsi? Pertanyaan itu tentunya dengan mudah dijawab. Penegakan hukum tidak pernah menyasar hingga aktor-aktor intelektualnya dan tidak adanya upaya signifikan MA mereformasi diri. Jelas di sini MA masih gagal move on. Lembaga tertinggi peradilan itu belum dapat menyapu hakim, panitera, dan pegawai pengadilan yang kotor agar lembaga itu tak berani didekati kuman yang bernama maklar kasus. Bisa jadi karena sapunya yang kotor atau tukang sapunya yang juga sama kotornya. Maka mewujudkan peradilan yang bersih bak menegakkan benang basah. Soal mafia peradilan ini, Mas Arief, yang selalu menjadi masalah. Ada yang mengatakan begini, Mas Arief, sebenarnya kan sudah disediakan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati kepada kejahatan korupsi. Kalau itu coba dieksekusi, mungkin akan membuat perubahan. Bagaimana, Mas? Mungkin, tapi faktanya kan kita belum pernah mengimplementasi hal tersebut ya. Belum pernah ada koruptor yang dihukum mati. Dan kalau kita lihat hukuman mati itu banyaknya diimplementasikan terhadap kasus-kasus narkoba, gitu ya. Dan terorisme. Jadi kita sama sekali kalau misalnya kita mau melihat aspek punitif dari sebuah keputusan pengadilan, kita memang harus menagih upaya yang satu ini. Karena kita kalau kita lihat satu persatu masih banyak hal-hal bolong yang belum pernah kita lakukan. Jadi kita tidak bisa menyatakan sekarang bahwa hukuman mati tidak efektif karena memang ternyata kita belum pernah lakukan. Pertanyaan besarnya adalah ke kasus terakhir di Surabaya. Ini adalah penjaga gawangnya nih. Ini adalah hakim yang diduga menerima suap. Bagaimana kita masih bisa berharap bahwa peradilan di Indonesia, penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan baik kalau hakimnya saja masih begini. Tapi kita harus jeda dulu, Mas Arief, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita Mas Arief untuk juga mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manokwari, ada Pak Max. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Ya, selamat pagi Pak Max. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Mafia peradilan ternyata masih ada nih. Iya. Ya. Iya. Yang saya heran, kasus korupsi itu kan sudah masuk dalam kategori extraordinary crime. Sama dengan narkoba, sama juga dengan kasus-kasus lainnya, ya kan? Teroris. Nah, teroris. Kenapa Indonesia belum bisa melakukan eksekusi mati bagi koruptor? Saya miris sekali ketika melihat sudah jelas-jelas melakukan kesalahan, kemudian hakim membantu Ronald Tanur itu, contoh yang sekarang lagi dibahas ini. Ya, saya terima kasih untuk pihak penegak hukum yang sudah, pihak kepolisian yang sudah menangkap itu hakim yang sengaja dimutasikan ke Palembang, kemudian sudah dibawa pulang, ditangkap lagi dengan yang hakim tua Damanik Aidan dan teman-temannya. Nah, ini sebuah pembelajaran bagi hakim. Sampai kapan ketika penegak hukum yang harusnya mengadili kasus korupsi untuk memberikan efek jerah kepada pelaku tindak pidana korupsi, tapi kemudian bermain mata? Ini kan masalah, Pak. Keinginan Pak Presiden Prabowo tidak akan berhasil ketika mulai dari SBY bilang membasmi korupsi sampai pindah kepada Pak Joko Widodo sampai sekarang di Prabowo. Ya, ini kan menjadi tantangan masa bagaimana mencapai Indonesia emas di tahun 2040 ke 2050 kalau masih ada mafia tikus-tikus korupsi ini masih merajalela. Pak Max, kalau ada yang mengatakan bahwa sebetulnya kita, bangsa Indonesia, mungkin mau melawan dua kejahatan luar biasa yang tadi Anda sebutkan, terorisme dan narkoba sungguh-sungguh. Tapi kalau untuk korupsi, itu semacam sebenarnya secara tidak mau diakui tapi dilakukan, kita menganggap itu bagian dari budaya kita, Pak, keseharian. Bahwa ya sudah, yang penting kan hasil akhirnya, prosesnya salah ya tidak apa-apa begitu. Kalau ada yang mengatakan begitu, bagaimana pendapat Anda, Pak Max? Jangan dijadikan sebuah budaya, Pak. Apakah korupsi itu budaya Indonesia? Ya kan, kita ini negara yang diproklamirkan dengan darah dan keringat. Baik. Bukan hadiah. Jadi dengan tidak setuju ya dengan itu ya? Saya tidak setuju. Koruptor harus diberantas. Nah, saya minta maaf, Bung Rolop. Saya singgung sedikit. Setelah ini, tolong lagi singgung kasih suaminya Sandra Dewi itu. Oke. Terkait korupsi juga. 270 triliun. Hanya dapat 6,sekian. Itu hakim-hakim yang mengadili kasus itu juga perlu diselidiki dan perlu itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Max di Manokwari untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Ini kalau Pak Max adalah wakil dari rakyat, tidak setuju bahwa dianggap korupsi itu budaya. Bagaimana Mas Arief? Ya, mau nggak mau kita memang harus punya semacam keberanian untuk mengakui hal tersebut ya. Kita harus melihat bahwa di sebagian masyarakat kita korupsi itu bukan sebuah nilai yang negatif gitu. Dan ini merupakan salah satu tantangan terbesar bangsa ini. Kenapa? Karena kecurangan itu dianggap sebagai sebuah proses, sepanjang ujungnya menang, itu akan diaminkan sebagai sesuatu hal yang bisa ditolerir bersama-sama sebagai hal yang kita akan jadikan sebagai sebuah end result yang oke gitu ya. Tetapi ini kan sebenarnya tidak. Jadi bagaimana cara kita memutus mata rantai bahwa proses ini sebenarnya sama saja juga sebagai sebuah hal yang penting gitu ya, bukan hasil ujungnya. Kalau itu yang terjadi kan kita jadi Machiavellian gitu ya, dan itu merupakan salah satu hal yang menjadi PR bersama dari mulai pendidikan, orang tua dan segala macam. Itu merupakan salah satu hal yang kita harapkan sih. Baik, kita harus jeda lagi Mas Arief dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, kalau bicara jangka panjang butuh waktu lama. Tapi kalau jangka yang sangat pendek, belajar dari kasus di Surabaya ini, apa yang paling cepat bisa kita lakukan dan paling mungkin kalau kita memang mau memberantas korupsi ini? Ya, kita punya satu tools yang namanya KPK. KPK itu kan terbit atau hadir karena kita perlu sebuah tools tambahan untuk mensupport Kejaksaan Agung. Karena pada saat itu tidak efektif ya? Ya, dan sekarang kita harus benar-benar menagih apa yang pada dasarnya menjadi target dari apa yang KPK harusnya bisa perform. Nah, ini juga pada akhirnya harus kita, kenapa tadi saya singgung bahwa Undang-Undang KPK itu merupakan salah satu hal yang juga harus kita address bersama. Karena kalau sekarang nyatanya bahwa KPK itu merupakan power extension dari eksekutif, sekarang kita juga amat sangat membutuhkan bagaimana sekarang kepala pemerintahan, kepala negara juga harus memberikan dukungan yang sangat besar kepada KPK untuk bisa menjadi menjadikan KPK sebagai tools jangka pendek yang tadi Leo bilang. Kalau kita sekarang perlu sebuah tools jangka pendek, kita perlu dukungan bersama. Kita hadir di sini membicarakan hal ini karena kita terlalu ingin agar yang namanya korupsi itu menjadi musuh bersama. Kalau belum ada sebuah deklarasi, belum ada sebuah bukti bahwa korupsi itu akan menjadi musuh kita bersama, maka mafia peradilan akan terus ada dan praktek-praktek kecurangan yang ujungnya menjadi korupsi kecil atau besar itu akan tetap terus ada. Dulu pernah, kalau tidak salah, Kwik Yanggi mengatakan, Mas Arief, untuk memberantas korupsi di Indonesia harus potong satu generasi. Kalau bicara mafia peradilan, apakah misalnya tindakan ekstrim seperti itu bisa dilakukan dan mungkin akan efektif atau tidak? Saya melihat bahwa yang namanya mental koruptif itu tidak hanya menjangkiti pada orang tua atau orang tidak hanya satu generasi. Ya, satu generasi ya. Jadi kita pernah melihat bahwa beberapa tokoh-tokoh korupsi atau tokoh yang para koruptor yang besar itu juga bukan orang tua gitu. Ternyata orang muda juga korupsi juga. Dan ini merupakan salah satu hal yang saya menjadi basis bagi saya bahwa saya tidak percaya bahwa harus potong generasi. Kalau kita satu potong generasi tapi tidak pernah mengintroduce sebuah pemahaman atau sebuah prinsip yang pada akhirnya membuat bahwa kecurangan itu tidak baik gitu ya, itu akan sama aja. Kita bicara soal mafia peradilan, kalau kemudian ternyata seperti tadi kata Pak Max di kasus Harvey Muiz, hukumannya itu sangat ringan begitu, lalu Hakim Pengadilan Surabaya ini nanti ternyata Mas Arief juga sangat ringan, berarti kita duduk di sini jangan-jangan hanya omon-omon saja. Ya, kita tidak boleh, makanya, tapi apa sih yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah bicara. Ya, kita bisa lakukan adalah membangkitkan awareness publik bahwa selama ini yang kita lakukan hanya omon-omon gitu ya. Jadi sekarang kita butuh tindakan lagi. Siapa yang punya kewenangan untuk tindakan? Ya sekarang adalah orang-orang yang bergerak dari berbagai macam sisi. Anggota DPR. Apakah pernah anggota DPR memberikan sebuah treatment tentang pemiskinan, perampasan aset? Apakah undang-undangnya sudah jadi? Sekarang dari executive branch gitu, apakah mereka juga sudah mendukung hal-hal yang sifatnya dari pihak kejaksaan kalau mau melakukan penuntutan, perumusan tuntutan kepada kasus-kasus korupsi, apakah sudah ada hukuman matinya gitu ya? Dan sekarang hakim gitu ya, kekuasaan kehakiman kan di luar dari eksekutif dan itu apakah sudah disupport bahwa hukuman mati sekarang merupakan salah satu formula yang harus diputuskan oleh hakim untuk memberikan sebuah deterrent effect. Baik, kita tunggu sama-sama. Kalau kita memang masih sayang kepada anak cucu kita, maka ini harus kita upayakan bersama. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, mengapa para hakim tidak pernah takut untuk korupsi? Pertanyaan itu tentunya dengan mudah dijawab. Penegakan hukum tidak pernah menyasar hingga aktor intelektual dan tidak ada upaya signifikan MA untuk mereformasi diri. Jelas di sini MA masih gagal move on. Lembaga tertinggi peradilan itu belum dapat menyapu lembaganya agar bebas dari korupsi. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.